Musim baru, waifu baru, bro. Apalagi kalau bukankah ini my waifu, my istri, atau my kisahkah bang? bukan my opai. So, cerita anime super duper penuh waifu dan tentunya bulut-bulut ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda cupu, culun, dan sangat tergila-gila sekali untuk membuat game yang diketahui bernama Akiteru. Tapi ya mengenai latar belakang mengenai MC kita ini sih ya gak penting-penting banget lah ya. Sebab yang lebih penting dari itu semua adalah ketika Akiteru ini baru saja tiba di rumahnya dan membuka pintu kamarnya. Wamboy, ada bulut-bulut kalau bernama Iroha. Tapi enak juga ya lagunya, sekali lagi deh. Namun bentar bro, entah aing doang apa kalian juga memikirkan hal yang sama dengan diriku ya? Ketika Iroha membaca buku di kamar Akiteru, seketika mengingatkan aing pada sebuah manga legend yang memiliki sebuah alur cerita di mana ceweknya baca manga, cowoknya cukurukuk. Tapi aduh lupa aing judulnya bro. Yang tahu komen dong di bawah, mau baca lagi soalnya. Kayaknya cuma lau doang bang yang mikir kayak gitu. Bodoh amat, lalu siapa si Iroha ini? Kok bisa cewek sebulut-bulut Iroha berada di kamar Akiteru? So, begini kocokers ceritanya. Sebenarnya Iroha itu merupakan teman dari adik sang kakak yang sering banget main ke rumah Akiteru. 自分の部屋に戻ることだな。これが妹に対する仕打ち？お前これっぽっちも妹じゃねえだろ。 Tapi saking seringnya Iroha main ke rumah Akiteru, tidak jarang Iroha selalu menggoda-goda Akiteru yang kalau ini si Akiteru tidak memiliki iman yang kuat, tebal, serta besar tapi tidak berurat. Udah beda genre cu ini anime. まさかそれが狙い？おまわりさん。おう上等だ不法侵入者。法廷で私に勝てるとでも？ Apalagi ketika Akiteru secara tidak sengaja mendapatkan sebuah telepon dari seorang direktur perusahaan game sekaligus paman dari Akiteru yang bernama Sukinomori. Namun kayaknya kurang cocok ya sama muka om-om satu ini. Jadi kita panggil saja Om Burhan Kimochi lah ya. おい大事な用事だ。今すぐここから出ていくか。静かに知ってます。 Nah, jadi tujuan Om Burhan Kimochi ini menelpon Akiteru adalah untuk merekrut Akiteru ke dalam perusahaan gamenya. Wah, senanglah Akiteru yang mendengarkan hal ini, tapi dengan satu syarat. Jika ia ingin join ke dalam perusahaan game Om Burhan Kimochi, Akiteru tidak boleh berpacaran terlebih dahulu ya para penonton. Akiteru-kun, kimi, yomo ya kanojo ga itari shinai daro ne? Kenapa emangnya abangku? Biar dilodo sama Om Burhan, ya ikuti dulu dong alur ceritanya. Banyak nanya ya kamu ini. Sedangkan si Iroha yang mengetahui akan Akiteru yang kini tengah teleponan dengan sang pamannya, mulailah bro muncul ide-ide jahil sedikit CBL-nya tersebut kepada Akiteru. Seperti contohnya, Akiteru kun pelan-pelan dong, pakai bajunya dong Akiteru kun. Aduh kena muka. modar lah sudah bejir ini si Akiteru cu. Lalu Om Burhan yang penasaran akan suara-suara yang dikeluarkan oleh Iroha pun bertanya, "Loh Akiteru, kamu sama siapa tuh di sana? Ada blonde kah?" Ano Anjing, kenapa harus ano bejir? Ini yang bikin skrip, tolong ke depannya kondisikan ya bejir. Dari kemarin Anda gak bener-bener ya bikin skrip sab. Oke lah ya lanjut. Ini cuman kucing doang kok Om. Ya pokoknya balik lagi. Kalau aing jadi Akiteru sudah habis ini bejir si Iroha. Dipukulin gitu bang? Cukurukuk dong. つけてやりたいですよこのメス猫。しつけられてるのはどっちですか？ Nah sebenarnya selain teman dari sang adik, Iroha ini juga merupakan adik dari sahabat Akiteru bernama Ozuma. お疲れアキ。おう小日向オズマ
生涯付き合っていこうと決めた唯一無二の親友だ。 Azuma sendiri yang mengetahui sang adik begitu dekat dan selalu menempel dengan sang sahabatnya sih sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan akan hal tersebut ya para penonton. Justru jika Akiteru benar-benar akan berpacaran dengan adiknya pun Ozuma akan mendukung penuh hubungan mereka berdua kok. Tapi karena Akiteru masih sayang dengan si Muanuk serta Olinya yang Aing yakin bajir jika dirinya berpacaran dengan Iroha, ya bahagia sih, bahagia. Tapi itu Akiteru akan kering, lemas, dengkul pun auto kopong buang. Baba Boy. 気が好きなんだと思うよ。はあ？ありえないだろう。あのうざがらみは絶対面白がってるだけだ。 Keinginan Akiteru sih begitu, tapi tak selang lama dari Akiteru mengatakan hal tersebut, cering weh muncul ini si Iroha di depan kelas Akiteru. あの子1年だろ？ Dan dengan berakting bak seorang wanita polos idola sekolah, Iroha pun mengatakan kepada Akiteru di depan seluruh para jomblo pengocok. ひどいです。私たち付き合ってるのに。 Kaget? Ini mah kagetnya belum seberapa bro. Para jomblo kocok ini semakin kaget ketika Iroha mengatakan ini. ひどい。私のことは遊びだったんですね。 Iri lah Kang para muanuk kecil NPC ketika mengetahui sahabatnya ini sudah melakukan ini, itu, dan wanu-wanu bersama salah satu wanita populer di sekolahnya. Tak ingin ada kesalahpahaman lebih jauh, langsunglah Akiteru pun menarik Iroha keluar dari kelasnya dan menceramahi Iroha akan perkataan Iroha yang bisa saja menimbulkan kesalahpahaman dengan teman-temannya. Tapi bukannya Iroha ini merasa bersalah atau gimana gitu ya, justru Iroha malah mengatakan kepada Akiteru yaitu だから私が彼女になろうかと。まあ確かに私と Ya malah beneran ngajuin diri untuk jadi pacar memang Akiteru kita. Tapi ya sayangnya di sini Akiteru langsung menolak pernyataan cinta dari Iroha ya para penonton. Karena selain tidak ingin si Muanuk menjadi kering keriput, Akiteru pun harus memenuhi syarat dari si Om Burhan Kimochi untuk tidak berpacaran terlebih dahulu. Agar apa? Agar dirinya bisa masuk ke dalam perusahaan game milik Om Burhan Kimochi. Belum menyerah untuk mendapatkan Akiteru, Iroha pun langsung memeluk Akiteru dengan penuh bukan maksudnya itu kehangatan. Sembari mengatakan, kok senpai jahat gitu sih sama aku? Kan perasaan cintaku padamu itu sangat tulus loh senpai. Dengan senpai yang cuek dan tidak pernah melihatku seperti seorang wanita, itu membuat aku sedih loh. Dan senpai, aku selalu ingin berada di dekatmu, dan hati ini serasa mau meledak ketika kamu pergi jauh-jauh dari hadapanku. Muanuk siapa Kang yang tidak baper pada situasi ini? Tapi tak lama dari perkataan Iroha, なんちゃって期待しちゃいました。 Aing tumbalin ke UB, kayaknya seru juga ini cuci Iroha. Singkat cerita, di malam harinya kini kita diperlihatkan Akiteru yang menemui si Om Burhan Kimochi untuk membicarakan kerjasama mereka lebih jauh. わざわざ悪いね。いえ、こちらこそお忙しいのにすみません。 Di mana alasan Om Burhan Kimochi merekrut Akiteru ini adalah karena Om Burhan Kimochi sangat terkesan akan game buatan Akiteru yang baru-baru ini bisa meledak di pasaran dengan total download sebanyak 1 juta kali. Selain itu juga Om Burhan Kimochi sangat terkesan dengan tim pembuatan game Akiteru seperti sang ilustrator bernama Murasaki Shikibidi, lalu penulis naskah game yang bernama Maki Gainamako, serta sang produser dari game tersebut adalah Mamang Akiteru kita teman-teman. Ya meskipun di sini Akiteru masih merendah sampai inti bumi sih dengan mengatakan, aku mah masih pemula kok. Lagian masih bagusan perusahaan Om Burhan loh yang sudah buat game yang sudah di-download 10 juta kali. まだまだですけどね。ハニプレは軒並み1000万ダウンロード超えですし。大資本と比べるのはナンセンスだよ。 Tapi meskipun Om Burhan ini terlihat seperti aki-aki yang muanuknya sudah mengkerut ya, ternyata jiwa pucek boy Om Burhan ini masihlah belum padam loh Kang. Itu semua ditunjukkan ketika Om Burhan dengan GG-nya menggoda-goda salah satu pelayan yang ada di sana, yang seketika membuat pelayan yang umurnya jauh di bawah Om Burhan ya auto tersipu malu lah. ほーら。初手であの反応ならあと2回でいけるな。
ろくなもんじゃねえなこのおっさん。 Namun ya di luar kepucek boyan Om Burhan yang harus aku pelajari, Mamang Akiteru pun izin ke toilet lah. Dan di sini nih sebenarnya inti alur cerita dari anime ini dimulai. Sebab ketika Aki baru saja akan mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya dikeluarkan di sini, Akiteru bertemu. 俺は社長の犬。ん？ Wah, anjing rambut pendek, aura jutek, serta tatapan yang begitu menegangkan. Wah, ini bro, saatnya aing klaim sebagai waifu. Karbit lu bang. Kumaha aing weh, aing karbit dan aing bangga. Protes aing hitamin waifu mu anak muda. Nah, jadi siapa sih wanita short hair beraura? Waifu segar ini, so perkenalkan, nama dari waifu dan calon ayangku ini itu adalah Mashiro. Yang ternyata Mashiro ini merupakan anak dari Om Burhan sekaligus teman kecil dari Akiteru. Dan kalian ingat kan kenapa Akiteru diminta untuk tidak berpacaran dengan wanita jika ingin join ke dalam perusahaan Om Burhan Kimochi? Karena itu semua tujuannya adalah Om Burhan ingin Akiteru itu berpacaran pura-pura dengan anaknya Mashiro. 君の五街同盟のメンバーをハニプレに就職させる。その条件に関係あるんだよ。卒業までの間、君に真白の偽彼氏になってほしい。 Yang awalnya sih Mashiro serta Akiteru yang mendengarkan hal tersebut kaget loh ya. Kok tiba-tiba gini nih? Tapi Om Burhan melakukan ini semua karena baru-baru ini ternyata Mashiro itu baru keluar dari sekolah elit wanita dan memutuskan untuk masuk ke sekolah yang sama dengan Akiteru. うちの学校に転校してくるんですか？ ああ、手続きは済ませてある。 Dan karena Om Burhan ini seorang pemain juga ya teman-teman, Om Burhan tidak ingin jika anaknya yang kawaii ini masuk ke sekolah campuran, malah dicukur-ukuk gitu kan oleh NPC berambut blonde. Yang oleh sebab itulah demi mencegah hal tersebut, Om Burhan pun meminta kepada Akiteru sebagai pengawal Mashiro dengan embel-embel pacaran. Tapi ingat, jika Akiteru sendiri yang berani mengitu dan menganu-anu sang anak, jangan harap bro bemper Akiteru akan aman di hadapan Om Burhan. Dan untuk alasan kenapa Mashiro keluar sendiri sih jujur masih belum diberitahu ya sama Om Burhan. Dan Aki pun ya tidak masalah juga sih akan hal tersebut. Karena menurut Aki, alasan kenapa Mashiro keluar dan ingin pindah ke sekolah yang baru itu hanyalah satu, yaitu Mashiro ingin mengubah dirinya. Dan dengan satu alasan itu pun Akiteru sudah cukup kok untuk menyetujui hubungan kontrak tersebut. 俺引き受けます。 Jelek weh Kang Mashiro yang melihat Aki ternyata merupakan seorang pria pengertian yang tidak banyak neko-neko, ya kecuali nekopoi sih. Seketika membuat Mashiro itu merasa tertarik ya kepada Aki, sehingga dari yang tadinya Mashiro menolak akan hubungan palsu ini menjadi Mashiro yang ya ayo aja lah gas. Tapi ketika Aki akan menjabat tangan Mashiro sebagai tanda persetujuan. よろしくな、マシロ。 慣れ慣れしくしないで。変態、深い、偽物だから仲良くとかしないから。 Ih lucu banget ya. Maksud yang itu, wih lucu juga ini cewek. Namun apakah menurut kalian hubungan mereka berdua akan berjalan lancar? Sepertinya tidak semudah itu bro. Karena ternyata Aki ini masih memiliki beberapa harem lainnya yang tidak kalah apa pada penonton. Bulut-bulut, ya bener sih. Tapi ini lebih dari itu, yaitu harem-harem yang slap seperti ini. What the dog doing? 相手がいなくって。 Onde mande, permennya gede gini, coba lalu yang ini. 時間を守れない豚は今すぐ荷物をまとめて消えなさい。 Iya, guru bulut-bulut pun sepertinya bakal masuk juga deh ini Kang menjadi harem Akiteru. Guru bulut-bulut menjadi harem murid. Sungguh plot yang sangat fresh sekali ya, kecuali di genre sebelah sih. Tapi jangankan guru bro, di genre sebelah mah emak kalian aja bisa jadi harem MC bejir. Dan ya sekaligus juga scene ini pun menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Ingin Punya Adik Kelas Seperti Iroha Agar Bisa Ganti Oli Tiap Hari pun berakhir mamangku. What the hell, boy? Ramein nggak? Kalau seru dan kalian suka sama videonya, ya ramein dong.
Nanti aing lanjut deh sampai tamat bang. Terus anime Mikadono, si blonde yang kena enter ayah MC, serta MC fanboy bagaimana bang? Mau dilanjutin nggak bang? Ya kalau anime itu sendiri lihat nanti deh ya. Pasti aing lanjutin kok. Tapi kalau ada mood aja lah ya. Ya pokoknya lihat nanti aja cu. Intinya sekarang aing lagi sibuk dan mau main sabun. Adios. Cerita anime dengan MC yang selalu dikejar bulut-bulut teman adiknya. Adiknya teman adiknya teman sendiri ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Iroha yang merasa penasaran banget ya akan pertemuan Akiteru atau kedepannya kita panggil saja Aki lah ya, tapi gak pakai Sora, dengan sang paman Om Burhan Kimochi. Apakah kemarin kamu benar-benar dilodok oleh Om Burhan? Tapi ya saat ini Aki masih belum mau jujur ya cu kepada Iroha bahwasalnya kemarin Aki diminta oleh si Om Burhan untuk berpura-pura pacaran dengan sang anak. Sampai 今日から皆さんと一緒のクラスになった月の森真白です。Ya muncullah Mahiro my waifu yang baru saja tiba sebagai murid baru dan mengaku ke seluruh siswa yang ada di sana bahwa ia merupakan pacar dari si Mamang Aki kita. Ini terkejut, terkencrot-kencrot lah para siswa yang mendengar hal tersebut dan keterkejutan terkencrot-kencrot mereka semakin cerote ketika salah satu jomblo di sana bertanya, "Oh, emangnya kamu pertama kali bertemu dengan si Akitot ini di mana, Mahiro?" Dan Mahiro pun menjawab, トイレ。 makin iri lah Muanuk mungil para jomblo ketika mendengar Aki yang bertemu dengan Mahiro pada sebuah tempat sakral nan berbau pandan. Ya bagaimana enggak iri sih bejir. Wong udah mah dapat adik kelas super bulut-bulut dan menggodi. Ulah sekarang si Aki ini malah dapat pacar spek waifu able seperti Mahiro gitu kan. Ui. Sedangkan Ojuma yang mendengarkan kabar ini tentu udah meminta penjelasan kepada Aki. Apakah Aki baru saja selingkuh dari adiknya? Tak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka, maka dengan terpaksa deh Aki pun menjelaskan bahwa kemarin ketika dirinya bertemu dengan Om Burhan Kimochi untuk membicarakan proyek mereka, Om Burhan Kimochi itu ingin Aki berpacaran pura-pura dengan sang anak sebagai syarat persetujuan proyek mereka. へえ、まるでラブコメの主人公みたいだね。オズがそれを言うか? For your information aja bro, jadi si Ojuma ini juga termasuk ke dalam tim pembuatan game Aki ya para penonton. Terus bang, bagaimana hubungan Aki dan Mahiro bang? Apakah saat ini Mahiro benar-benar sudah jatuh cinta bang kepada Aki? Boro-boro anjing, jangankan jatuh cinta, cuma lihat Aki pun nampaknya tidak sudi wah si Mahiro ini. お互いうまくやろうぜ。話しかけないで、変態トイレ魔人。真っ白、許してないから。なんで俺が話しかけた途端に女王様になるんだよ。 Plus boro-boro juga si Mahiro ini menganggap Aki sebagai pacarnya. Yang ada Mahiro justru menganggap Aki sebagai budak pesuruhnya. Ya kalau jadi budak pesuruh seperti di anime sebelah dan dapat imbalan sih boleh nggak sih boy? お腹すいた。おにぎり買ってきて。具はシーフード以外認めないから。 はあ、なんで俺がパシリなんて。それとも付き合ってなかったことにする。 Namun ya untuk sekarang mari kita lupakan dulu lah ya bro tentang si My Waifu. Karena tak lama dari kedatangan Mahiro kita diperlihatkan 猿屋敷が閉園したようで何より。みんな宿題はやってきたんでしょうね。 Iya, akhirnya Sensei Milf bulut-bulut pun tiba. Wah, oh iya perkenalkan nama sang Sensei Milf bulut-bulut yang ya biasanya sih kalau di anime sebelah
Ya, pasti memiliki nasib yang selalu dicukur-kuk MC hingga membuat sifat galaknya ini tidak berkutik lagi ya di hadapan muanuk MC kita ini, yaitu bernama Sumire. Nah, meskipun di hadapan para murid lainnya sang sensei Sumire milf bulut-bulut ini nampak galak, kejam, dan tidak kenal ampun, tapi itu semua tidak berlaku pada Mamang Aki kita ya para penonton, yang mana itu dibuktikan ketika kelas sensei Sumire bulut-bulut ini selesai. Di sini nih bro, sensei Sumire bulut-bulut pun meminta kepada Aki untuk menemuinya secara khusus di ruangan pribadi miliknya. 大星くん、はい。次の休み時間生徒指導室に来なさい。課題の件で話があるわ。わかりました。 Ya, normalnya sih ketika para murid lain dipanggil oleh sensei Sumire bulut-bulut ini pasti panik ya teman-teman. Secara kan kita semua tahu betapa galaknya sensei Sumire bulut-bulut tersebut. Ya, tapi tidak dengan Aki bro. Aki ini malah bertingkah normal, kalem, dan sama sekali tidak tegang ya, meskipun di bawahnya belum tentu sih. Yang karena kekalaman Aki inilah membuat para jomblo pun bertanya-tanya kepada Aki, kok kamu bisa sih gak gemetar ketika diminta untuk menemui sensei Sumire? Dan jawaban Aki adalah, 死にはしないだろ。 mendengar jawaban Aki seperti itu, tingkah Aki yang kalem, serta ruangan sensei Sumire bulut-bulut ketika membuat Aing itu berasumsi, cu. Apakah ada adegan enjoy-enjoyan terjadi di sini? Dan asumsi Aing pun semakin menjadi-jadi ketika Aki baru saja masuk ruangan sensei Sumire bulut-bulut. Di sini sang sensei langsung menyambut Aki dengan senyuman tajam-tajam kayak ingin melodok gimana gitu ya. Mana si sensei malah mengatakan, 早かったわね。そんなに式を早めたかったのかしら。 Welah dalah Ci, jadi kah ini enjoy-enjoyan? Tapi yang terjadi adalah 飽きてる様。どうやら罪の自覚はあるようですね。 Nah, kata Aing juga apa cu? Sebagai sesepuh yang sudah menamatkan berbagai macam anime skidi piu-piu, menggodiu, manga slebeu, bahkan berbagai macam manhwa Alibaba yang selalu menemaniku tiap hari, setiap malam, dan setiap bangun tidur, Aing udah tau lah boy twist-twist macam ini mah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat guru segalak Sumire maksud Aing, sensei bulut-bulut ini bisa takluk di hadapan Mamang Aki tapi gak pakai sora kita ini para penonton? Apakah milik Mamang Aki ini terlalu... bisa jadi sih, tapi tidak seperti itu dong. Jadi ternyata sang Sumire sensei bulut-bulut ini adalah seorang ilustrator dari tim pembuatan game milik Aki. Ya, meskipun bisa dibilang si sensei Sumire bulut-bulut ini sangat berbakat ya cu dalam membuat berbagai macam ilustrasi yang memikau, tapi kekurangan dari si Sumire sensei udah capek anjing. Ya pokoknya si Sumire sensei ini adalah si Sumire sensei yang sangat ngaret Kang. Bukan ngaret lagi sih, bahkan males bejir buat bikin ilustrasi. 進捗共有だけでも。ああ、それなんだけどね。とりあえずこれくらいかな。 Yang karena kemalasan dari si Sumire sensei inilah tak jarang Mamang Aki gak pakai sora kita ini selalu mengkombo dewa gatu. Ya kalau Aing jadi Aki sih, Aing punya metode yang lebih mujarab ya para pemirsa. Boleh ceritain gak bang cara mujarab abang kayak gimana? Enggak. Lalu apa alasannya si sensei Sumire killer ini memutuskan untuk join ke dalam ilustrator game Mamang Aki dan nampak tidak berkutik di hadapan Aki? Ya kalau untuk ini ceritanya agak unik ya teman-temanku, seunik muanuk kalian yang tidak bisa berdiri. Jadi semua itu bermula ketika Aki tengah pergi ke sebuah event cosplay untuk meriset ilustrasi-ilustrasi yang cocok guna game miliknya. Nah ketika Aki tengah lihat kanan, lihat kiri, jreng, weh Kang bulut-bulut jatuh ya. Enggak gitu dong bejir. Ini apa-apaan anjing skripnya cu. Melainkan Aki begitu terkagum ketika melihat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sesosok MILF yang begitu menyayangi
Anaknya, kayaknya sih anaknya ya teman-teman. Tapi feeling aing sih kayaknya bukan deh. Dan ternyata ilustrator dari manga tersebut adalah Wah, Lihatlah senyum cabul MC kita ini bro. Dan ya dari sinilah kita tahu bahwa selain si Sumire Sensei bulut-bulut ini ternyata seorang wibu, sang Sumire Sensei juga sangat menyukai dedek gemes ya teman-teman. Terutama yang とりあえず寝ましょう。ごめんなさい。私15歳以上の男はちょっと。しっかり寝て頭回復させろって意味だよ。 kebetulan aku masih 13 tahun tante. 13 tahun mata neci suara kayak om-om gitu. Lagi masa pubertas. Dan ya dari situlah Aki pun memaksa Sumire Sensei untuk kerja Rodi untuk mengerjakan ilustrasinya. Karena jika tidak, Aki tidak akan segan-segan untuk menyebarkan rumor bahwa dirinya itu adalah seorang wibu ke seluruh penjuru sekolah. Dan sama seperti Ojuma, di sini juga Aki pun memutuskan untuk memberitahu hubungan palsunya dengan Mahiro kepada sang sensei agar ya tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua lah. Toh bagaimanapun juga si sensei ini kan mantap loh. Maksudnya itu sang sensei ini adalah tim yang sama dengan Mamang Aki ya. おぼしくんね。褒めてないだろ。褒めてるわよ。当てたって締め切りは伸びないからな。ちゅ おいこら。 Namun, apakah kekimocian Aki ini sudah berhenti sampai sini saja? Persiapkan wanu kalian untuk bertempur, Kang. Karena baru saja si Aki ini pergi dari ruangan sang guru. Mantap, tiba-tiba saja Aki dihampiri oleh Iroha. Bang, Sin yang ketimpa bulut-bulutnya mana bang? Sia ingin aing ke band apa gimana? Tobat, kocak tobat. Mau loli bang? Bolehlah satu. Tapi dihampiri bukan sembarang dihampiri bro. Karena ternyata Iroha ini 気づきませんか？背中に触れるふわふわプルプルのショック。 onde mande, tidak pakai plat jambi loh ya. Gimana ya rasanya apa sedang itu? Oke, fokus tobat. Yang awalnya si Aki itu sangat ingin sekali yang menyingkirkan Iroha dengan cara mendorongnya dan menghempaskannya dari punggung Aki. Kalau aing cuek tuh. Tapi karena Aki sadar bahwa jika ia melakukan hal tersebut pasti ada sesuatu yang ya apa ya namanya ya itulah ya yang terekspos kemana-mana. Dan tentunya jika itunya sang adik sahabatnya terekspos kemana-mana, hal tersebut pastinya akan membuat Ojuma merasa sedih dan mungkin akan menjauhinya. Malahan tak berhenti sampai situ saja, bahkan hubungan dengan Mahiro pun bisa retak, Kang. Dan ya kalian ingat jika memang Aki berani macam-macam dengan Mahiro, ya Bemper Aki tidak akan pernah merasa aman dan juga merasa nyaman di hadapan Om Burhan Kimochi. Ya kalau batal kerja sama mah urusan sekian lah. Yang oleh sebab itulah daripada Aki mendorong Iroha dan itunya bisa keluar kemana-mana, maka dengan terpaksa Aki pun menggendong Iroha agar ya para siswa yang lain itu tidak tahulah bahwa kini Iroha tidak pakai plat jambi. Yang sebenarnya aku tahu kok maksudmu anak muda. Oh iya, karena di sini ada Iroha, maka sekalianlah Aki pun meminta saran kepada Iroha tentang bagaimana sih caranya mendekati gadis yang merepotkan itu. 何？先輩好きな子でもできたの？ Awalnya Iroha sempat kaget dan terkejut ya bro ketika mengetahui pria culun yang ia sukai ini sepertinya memiliki wanita lain yang ia sukai. Tapi setelah Aki menjelaskan tentang situasinya saat ini, Iroha pun ya mulai mengertilah dengan situasi Aki dan memberikan beberapa saran kepada Aki. Tapi apa yang kalian harapin bejir dari Iroha? Sebab saran yang diberikan oleh Iroha itu adalah さあ、この馬にお乗りください。 Nani? Tengoklah nih betapa Mahiro memandang rendah dan hinanya Aki karena saran
Iroha ini Kang. Mahiro yang merasa jijik bahkan hina malahan Kang ketika melihat pacar palsunya ini bertindak seperti itu, langsunglah menceramahi Aki. Kamu dapat ide dari mana sih kayak gitu? Aku nggak suka tahu bakal baik. Mulai lagi si bejir ini penulis skrip. Kali ini aku tidak akan tertipu bro. Dan cering. 放課後イチャラブカップル見っけチューしちゃうのチューしちゃう Ya, muncullah si bedegul Iroha yang bertindak begitu mesra di hadapan Mahiro, yang tentunya awalnya Mahiro ini mengira bahwa Iroha dan Aki itu berpacaran ya teman-teman. Tapi setelah Aki menjelaskan bahwa ia tidak mungkin berpacaran dengan wanita sebedegul Iroha dan bisa-bisa kering juga sih, pada akhirnya Aki pun menjelaskan bahwa Iroha ini adalah adik kandung dari sahabatnya, yang kebetulan mereka berdua itu tinggal bersebelahan dengan dirinya. Oh ya, ternyata Mahiro juga tetanggaan ya dengan Aki. Dan oh ya, si Sensei Sumire bulut-bulut pun ternyata juga tetanggaan ya dengan Aki. Wah, Rex udah itu muanuk wah. Tapi ya meskipun Aki sudah menjelaskan semuanya, rasa cemburu Mahiro ini tidaklah dapat ditutup-tutupi Yamblo ketika dirinya tengah sendiri. また逃げられちゃいましたねどうします いや大丈夫だ 誤解同盟ってもしかして Dan ya Shin imut Mahiro yang cemburu ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Ingin Jadi Pembuat Game Agar Dikelilingi Wanita Wangi-Wangi. Dan Sensei Bulut-Bulut episode 2 pun tamat memang. Baba Bowie.